Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa amma ba'du. Hadratan mukaramin, para jemaah Majlis Al-Misbah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita sahabat kami. Beliau adalah Al-Habib Anis Al-Jufri. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Habib? Alhamdulillah bikhair. Baik. Beliau adalah sahabat kami dan dalam kesempatan ini kita akan berbicara singkat terkait dengan fenomena akidah aliran Syiah yang berkembang di Indonesia. Mengapa perlu kami diskusi dan berdialog dengan beliau? Karena beliau pernah berada sangat dekat dengan lingkungan Syiah, bergaul, bahkan beliau sangat masuk ke dalam komunitasnya dan sempat beliau itu tertarik sekali dengan ideologi Syiah. Tapi alhamdulillah kemudian beliau sekarang sudah keluar dari komunitas itu. Karena itu mari kita mendengar dari orang yang benar-benar paham soal ini sehingga kita tahu sejatinya Syiah itu seperti apa. Selain merujuk kepada kitab-kitab yang sudah kita ketahui melalui kitab-kitab Syiah dan penjelasan bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terkait dengan akidah atau ideologi Syiah tersebut. Baik Habib, yang pertama saya ingin mengetahui sejak kapan Habib itu dan sejauh mana Habib memahami tentang Syiah. Alhamdulillah. Sebenarnya begini, saya perlu menggarisbawahi tentang apa yang tadi Ustaz sampaikan kepada saya. Saya sebenarnya tidak berada dalam lingkungan Syiah, tapi lingkungan saya adalah lingkungan yang biasa. Tapi saya memang pernah masuk dalam komunitas Syiah dan segala sesuatu yang ingin saya dapatkan, saya tidak ingin setengah-setengah. Jadi saya dalam hal pematangan masalah akidah ini, saya tidak ingin setengah-setengah. Saya ingin masuk ke dalam dengan secara kafah, secara keseluruhan. Jadi di situ saya ingin mendalami, bukan hanya Syiah, tapi saya juga pernah masuk di Muhammadiyah, 3 tahun saya di Muhammadiyah. Kemudian saya juga pernah ikut di Majelis Jamaah Tabligh. Kemudian saya juga pernah masuk di LBII. Dan yang terakhir saya masuk di Syiah. Kemudian kenapa saya masuk Syiah? Karena memang Syiah ini pada awalnya bagus sekali, sangat menarik. Siapapun akan tertarik dengan Syiah. Tapi ketika saya masuk, saya tertarik dengan paham-paham yang ada di situ. Saya ditawarkan dengan segala macam yang nikmat di situ, ibadahnya semuanya nikmat. Tapi begitu saya masuk 1 bulan, 2 bulan kemudian, sampai 3 bulan, 5 bulan kemudian, saya menyatakan untuk keluar dari Syiah. Kenapa? Karena di situ ternyata ada komplain kepada saya. Apa di antara yang Habib rasakan tidak sama dengan kita, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Inilah yang jadi tolak permasalahan kita. Ini yang jadi kunci kenapa orang-orang Syiah ini di Indonesia berkeliaran dengan begitu berkembang tanpa ada orang tahu. Padahal kita kalangan Sunni ini banyak kecolongan sebenarnya. Iya. Saya terus terang, sejak saya masuk Syiah, saya tertarik sekali. Saya keluar karena di situ ternyata apa yang dia janjikan tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Di situ ada penyembelihan terhadap hukum-hukum Allah. Maksudnya para sahabat, penyimpangan. Yang di antara yang paling menyolok menurut Habib itu apa? Yang pertama? Yang pertama, dia berani mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman adalah laknatullah. Oh gitu ya? Betul. Ini saya tidak main-main. Saya berkata kepada tokoh Syiah, sampean tahunya dari sejarah dengan para sahabat. Saya juga tahu dari sejarah. Sampean tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Saya tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Sampean mengatakan seperti itu, Anda mengatakan seperti itu. Kalau Anda tahu persis, saya akan mengikuti Anda. Tapi Anda hidup di zaman sekarang, tahunya dari sejarah. Dan sekarang ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita yang ada di Indonesia,
Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Asad Samsul dari Sukorjo, kemudian Kiai Hamid Pasuruan, semua ulama-ulama adalah orang-orang yang bukan orang Syiah. Begitu Kiai. Iya. Jadi tentang terkait dengan sahabat memang benar-benar ada perilaku caci maki sahabat itu. Betul. Memang adanya. Apa pandangan mereka terhadap Abu Bakar? Bagaimana Kiai? Abu Bakar itu. Abu Bakar menurut orang Syiah yang Habib ketahui dari komunitas yang dulu Habib masuk. Sayyidina Abu Bakar apa dilaknat begitu? Yang dikategorikan laknat oleh orang-orang Syiah adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, wa Utsman. Oh gitu ya? Iya. Subhanallah. Karena mereka mengatakan seperti itu karena dianggap menzalimi apa yang telah diajarkan oleh pengikut-pengikut Syiah. Seperti itu. Baik. Artinya katakanlah mengambil alih apa yang sudah menjadi hak Sayyidina Ali tentang kekhilafahan begitu. Betul. Baik. Para pemirsa yang kami hormati, ini di antara hal yang ingin kita gali terkait dengan ideologi Syiah yang Habib ketahui. Ya, para pemirsa, tadi dijelaskan bagaimana orang-orang Syiah mempunyai tradisi sabus sahabat atau caci maki terhadap sahabat, bahkan melaknat sahabat, utamanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apa kira-kira Habib yang Habib ketahui lagi tentang hal-hal yang aneh yang menyebabkan Habib tidak suka kemudian dengan aliran Syiah ini? Nah, ini yang perlu saya garis bawahi dan ini yang perlu saya tegaskan kepada saudara-saudara saya sesama Muslim. Bahayanya Syiah. Syiah yang berkeliaran di tanah air kita, bumi kita, tanah air kita, negara kita Indonesia ini. Mereka itu adalah orang yang takiyah, bohong mereka itu. Takiyah itu apa, Habib? Takiyah itu kebohongan. Kebohongan bagi mereka adalah diperbolehkan. Seperti itu, Kiai. Jadi saya minta kepada seluruh saudara-saudara saya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, hati-hati. Syiah ini sangat halus sekali. Mereka menggunakan dengan segala cara. Kenapa? Karena mereka di sini di tanah air kita ini mereka minoritas. Dengan cara yang sangat halus sekali. Iya. Apa target mereka di Indonesia menurut Habib? Mereka ingin mentargetkan, mensiahkan seluruh Indonesia. Ya, seperti itu. Saya ingin fokus kepada fakta atau realitas yang pernah Habib ketahui terkait dengan Syiah. Yang pertama masalah sahabat tadi. Dan ini penting para pemirsa sekalian agar kita mengetahui secara komprehensif terkait dengan literatur mereka berkaitan dengan saku sahabat. Itu sudah masyhur ya. Artinya masyhur, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah itu terbiasa dengan melaknat sahabat. Bahkan ba'dan Nabi, setelah Nabi, itu para sahabat itu murtad katanya. Seluruh para sahabat itu murtad. Kecuali yang tidak murtad ada 3. Yang pertama sahabat Miqdad, yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang ketiga adalah Salman Al-Farisi. Jadi tidak heran ketika keyakinan itu muncul di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat Syiah. Saya boleh tahu kira-kira dulu di daerah mana? Di Jawa Timur atau di Jakarta atau di daerah mana Habib? Yang maksudnya bagaimana? Yang Habib masuk waktu itu komunitasnya? Saya masuk komunitas Syiah itu pada saat itu di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di satu daerah, di satu kabupaten saya masuk di situ. Di kabupaten mana Habib? Di Lumajang. Di Lumajang. Di Lumajang. Dan itu sampai sekarang ternyata berkembang. Dan bukan hanya di Lumajang, di Jember, di mana-mana. Syiah itu berkembang. Selain akidah katakanlah caci maki sahabat yang menjadi tradisi mereka, apa yang berbeda antara Sunni dengan Syiah menurut Habib? Kalau menurut saya sangat jauh sekali perbedaan itu antara langit dan bumi. Di antaranya? Jadi saya kalau menyimpulkan semua ini tidak akan selesai dalam satu malam karena terlalu banyak perbedaan itu. Saya ambil singkatnya saja. Di antaranya kira-kira apa? Yang jelas bab masalah tata tertib sholat itu sudah tidak sama dengan kita. Ya, bagaimana sholat? Dia tidak akan mengenal sholat namanya 5 waktu. Oh gitu ya? Betul. Dan ini doktrin yang diberikan kepada saya dan teman-teman pada saat itu. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ini nyata pemimpin Syiah sendiri yang mengatakan. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, mulai dari 50 waktu sampai 5 waktu, mereka mengatakan, kenapa sholat kok ditawar-tawar seperti mau beli nawar kambing, seperti itu.
Dan ternyata di dalam Syiah, ajaran Syiah tidak mengenal sholat 5 waktu. Mereka tanya, mana dalilnya Al-Quran mengatakan sholat 5 waktu? Kemudian kami menjawab, jelas tidak ada. Itu yang ada di hadis. Hadis siapa yang pakai? Hadis Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu berapa ratus tahun dengan Rasulullah. Kenapa kok tidak percaya dengan sahabat-sahabat yang hidup pada saat itu, Sayyidina Ali dan lain sebagainya? Seperti ini. Jadi kesimpulannya, sholatnya tidak 5 waktu. Sholatnya tidak 5 waktu. Sholatnya 3 waktu. 3 waktu. 3 waktu. Jadi 3 waktu itu di siang hari, kemudian Duhur, asar jadi 1. nah, Maghrib, isya jadi 1, subuh sendiri. Oh, jadi begitu ya. Baik. Para pemirsa yang saya hormati, inilah kami ingin menggali ya berkaitan dengan tradisi Syiah. Saya tidak ingin menghakimi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Habib Anis saat itu. Saya ingin hanya mendengar sejatinya seperti apa, sehingga nanti Habib ketika berbicara ini sangat bertanggung jawab dan orang semua akan tahu bahwasanya beliau pernah ada di dalam komunitas Syiah dan beliau menemukan hal-hal yang jauh daripada ajaran mayoritas umat Islam, begitu Habib, terkait dengan masalah sahabat. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah tata cara sholat, yang dikatakan mereka tidak punya tradisi sholat 5 waktu tetapi 3 waktu. Saudara-saudara sekalian, memang kalau berbicara sholat dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah memang bisa saja sholat itu dijamakkan gitu, tetapi tidak menjadi adat gitu, tidak menjadi kebiasaan. Satu contoh begini, sholat zuhur dan asar itu dijamak, itu pun dengan syarat-syarat harus musafir, dan safarnya itu sampai masafatul qasri, harus sampai kepada ukuran bisa dijamak atau dikosor sholat atau sakit dan sebagainya. Ada alasan-alasan tertentu untuk melakukan jamak atau kosor sholat, termasuk juga antara maghrib dan isya. Nah, subuh itu kan sendiri. Ini saya kira sudah maklum di dalam Ahlussunnah, sehingga perbedaan itu tampak. Kalau mereka kan tidak ada kaitannya dengan masalah ilat atau sebab ya, Bib ya. Pokoknya tiap hari boleh menjamak kan gitu. Betul. Baik. Bahkan sholat maghrib bisa dikerjakan jam 12 malam. Oh gitu ya. Betul. Jadi gabung dengan isya ceritanya. Betul. Seperti itu. Para pemirsa Majelis Al-Misbah yang saya hormati, sebenarnya Habib, kami tidak punya kepentingan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ideologi orang lain. Kami lebih suka untuk memperbaiki apa hal yang perlu diperbaiki terkait dengan akidah kita, keyakinan kita di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu orang lain, Habib. Namun demikian, karena Habib ini ada di barisan kami, akidahnya sama, dan beliau pernah merasakan mencicipi bagaimana tradisi Syiah di Indonesia, khususnya di daerah Habib waktu itu masuk. Selain masalah sahabat, masalah sholat, kira-kira sholat apa yang berbeda dengan kita, Habib? Kalau dalam masalah sholat fardu sudah jelas. Dia mengatakan sholat fardu 3 waktu. Tingkatannya 3 waktu. Kemudian kita beralih kepada sholat sunnah. Orang Syiah tidak pernah mengenal namanya sholat sunnah. Sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud. Kecuali sholat tahajud. Karena itu yang ada di Al-Quran. Mereka membatalkan semua apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Illa tahajud. Kecuali tahajud. Iya, itu. Iya, baik. Jadi ini diantara informasi yang Habib sampaikan di dalam majelis ini. Saya ingin mendapatkan informasi yang lain, Habib, terkait tentang Syiah ini. Apa yang berbeda dengan kami? Nah, begini. Ya. Pertama, yang saya perlu garis bawahi bahwa Syiah ini sangat membahayakan sekali. Kenapa? Karena target utama mereka setelah mereka menggunakan segala cara. Mereka ini yang mereka bidik ini adalah para kiai, para tokoh masyarakat dengan cara yang sangat halus sekali. Teknis yang mereka gunakan ini tidak jauh beda dengan misionaris. Misionaris jarang menggunakan teknis untuk mengkristenisasikan Indonesia. Mereka berpura-pura sebagai orang Islam, bahkan mereka mendalami ilmunya Islam. Mereka memberikan materi, mereka memberikan apa yang mereka cukupi. Uang, sasarannya gitu. Uang dan lain sebagainya. Dan sasarannya adalah fuqara masakin. Mereka datangi. Mereka tidak menyembunyikan identitas mereka, tidak menampakkan saya orang Kristen, orang Syiah gitu. Nah, mereka mengatakan saya bukan orang Kristen. Kemudian mereka mengajak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan kemudian baru mereka menunjukkan identitas bahwa saya adalah orang Kristen. Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa, Pak. Kalau hanya sekedar ingin tahu sampean orang Islam, saya orang Kristen.
Ini adalah tugas misionaris seperti itu. Mari, kalau sampean hanya sekedar ingin tahu, ajaran Islam mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, talabul ilmi walau bisin, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun samaikan berzina. Itu bahasanya orang Kristen, bahasa misionaris seperti itu. Mereka sangat menguasai materi, Al-Quran, kitab, bahwa ijma' qiyas, mereka tahu semuanya. Hadis mereka tahu semuanya. Akhirnya ada beberapa orang yang masuk ke gereja dan tidak bisa kuat, akhirnya mereka masuk Kristen. Tapi alhamdulillah ulama-ulama sumber tangkas, ada yang diselamatkan, cuma ada 1-2 orang yang tidak bisa terselamatkan, mereka akhirnya masuk Kristen. Kenapa? Karena mereka sudah menanamkan jasa, mereka menampakkan di akhir perjalanan mereka menampakkan identitasnya. Tidak jauh beda dengan orang Syiah sama orang misionaris. Caranya gitu. Seperti itu. Sekarang dia menggunakan cara yang sangat halus sekali. Kiai minum kopi, Kiai sebagai orang Syiah, saya orang Sunni. Kiai sebagai orang Sunni, saya sebagai orang Syiah. Walaupun bekas minumannya saya minum, biar kelihatan tawaduk gitu. tawaduknya biar kelihatan. Ya itu begini. Ini adab mereka, adab yang menurut mereka akhlakul karimah. Tapi sebenarnya sejatinya mereka itu adalah rampok. Mereka itu adalah maling. Mereka menggerogoti iman kita. Mereka menghalalkan harta kita, ilmu kita. Baik. Habib begitu bersemangat sampai setengah emosi dalam menjelaskan ini. Apa yang menyebabkan Habib merasa harus dibentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini? Ya, begini Kiai, saya terus terang, karena saya tahu persis dan saya merasa kecewa berat karena apa yang saya dapatkan di situ tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Apa yang dulu inginkan Habib? Awalnya. Saya ingin mencari kebenaran. Benarkah Syiah itu seperti itu? Seperti yang awal-awalnya seperti itu. Saya sudah menyampaikan kepada Kiai, saya pernah di Muhammadiyah 3 tahun. Kalau di situ masih bagus, ada sholat 5 waktu, hadis-hadis yang Bukhari, Muslim dan lain sebagainya masih dipakai. Kalau di Syiah nggak dipakai? Di Syiah tidak ada. Kalau ada mereka takiyah, mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Mereka takiyah, dan takiyah ini dihalalkan oleh mereka. Harta kiai sebagai orang Sunni, hartanya, ilmunya, semua itu halal bagi saya. Bahkan darahnya halal. Seperti itu. Ya, baik. Para pemirsa yang saya hormati, inilah berbicara fakta, ya. Saya tidak akan berani mengeluarkan cerita ini kalau bukan dari Habib Anis. Nah, beliau ini menceritakan apa adanya, dan apa yang saya sampaikan ini merupakan hal yang menjadi realitas dari seseorang yang pernah ada di komunitas Syiah. Saya sebenarnya banyak Habib yang ingin kami gali dari Habib terkait dengan ini. Saya mohon pencerahan dari Habib, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai penganut Islam Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan ideologi Syiah yang mengancam ini. Ya, pertama begini Kiai, ada sebuah ungkapan peribahasa yang saya sangat tertarik sekali. Peribahasa itu bunyinya begini: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya minta kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, saudara-saudara saya, para habaib semuanya, para kiai, tokoh masyarakat semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu, kita ganyang mereka. Karena apa? Syiah ini ternyata memang sangat membahayakan. Mereka dengan menggunakan cara-cara yang sangat licik, mereka akan membuat kita ini membenci kepada para sahabat-sahabat. Bagaimana mungkin sahabat mau dibenci, dimasukkan neraka? Mereka jaminan dari Allah, jaminan Rasulullah. Ya, dan ini akan membatalkan semua amaliyah kita, dibatalkan oleh mereka. Dan hati-hati sekali, orang Syiah yang berkeliaran, mereka itu sangat halus sekali. Target mereka para kiai-kiai yang punya pengaruh. Saya punya teman, tokoh masyarakat dan habaib juga. Dia tokoh, dia itu. Dia tokoh Syiah. Dia merangkul kepada kiai, merangkul kepada tokoh masyarakat. Hati-hati, terutama para kiai, karena Syiah ini yang menyebarkan para habaib. Tapi apakah semua habaib Syiah? Tidak bisa seperti itu. Di Indonesia ini tidak ada habaib yang Syiah. Habib Soleh Tanggul anti Syiah, Habib Agil Al-Atos anti Syiah, Habib Umar bin Hafid Hadrami Al-Yamani anti Syiah. Oleh karena itu, mari jaga kesatuan dan persatuan
kita bentengi diri kita. Ini sangat membahayakan sekali. Mereka adalah rampok iman, mereka adalah rampok harta orang Sunni, bahkan mereka merampok darah kita. Kalau jumlah mereka mayoritas, habis kita, digilas kita, dibunuh kita. Gitu ya Habib. Baik. Para hadirin sekalian yang saya hormati, apapun yang disampaikan oleh beliau, tentu beliau akan bertanggung jawab saat ini. Kan begitu Habib ya? Dan berkaitan dengan informasi pertama, mereka mempunyai akidah, keyakinan caci maki terhadap sahabat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bedanya sholat mereka dengan kita. Mereka juga mempunyai tradisi taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan jati diri mereka. Boleh mereka berbohong untuk mendapatkan apa yang mereka targetkan, kan? Betul. Kemudian perbedaan-perbedaan itu juga menyangkut kepada masalah maraji terkait dengan Bukhari dan Muslim. Itu adalah hadis kita. Ini jelas pengetahuan kita tentang ini. Dan terima kasih Habib. Sebenarnya banyak yang ingin saya gali dari Habib. Dan beliau tadi sudah mengingatkan agar kita seluruhnya waspada terkait dengan aliran Syiah ini. Saya kira demikian Habib. Terima kasih atas waktu yang telah diwaktukan, yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan peringatan dari Habib Anis Al-Jufri dari Surabaya ini Allah berikan sebagai jalan petunjuk kepada kita untuk terus-menerus menguatkan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adanallahu ayyakum ajma'in. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.